Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas isim domir, kata ganti. Yang kemarin tuh kita bahas saya, kamu, dia tuh, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu kan domir, dia termasuk isim. Nah, sekarang kita dalami. Ternyata domir itu ada yang terpisah, ada yang tersambung. Ini bisa kita lihat di buku halaman 58. Apa sih domir terpisah dan tersambung? Domir terpisah, yakni domir yang berdiri sendiri, terpisah, tidak bersambung dengan kata lain. Katanya itu baik isim, fi'il atau harfu, dia tidak bersambung, dia sendiri. Kayak kemarin kita udah bahas, huwa dia berdiri sendiri, huma berdiri sendiri, anta berdiri sendiri, ana berdiri sendiri, dia terpisah dari kata-kata yang lainnya. Tapi ada juga domir yang tersambung, artinya ini kan domirnya bersambung dengan kata yang lainnya, bersambung dengan isim kah, dengan fi'il kah, dengan harfu kah. Ada. Ini dia domir yang terpisah yang mempelajari kita di awal kemarin tuh dia domir terpisah. Ini domir yang tersambung, nih ada hu, ada hi, huma, hima, ha. Sering kan anta, ka, itu kan kamu, kadang anta, kamu itu kadang ka. Jadi terjawab sudah lah ya. Kadang artinya dalam Al-Quran itu kamu tapi tidak ada antanya, tapi ada ka-nya. Kadang dalam Al-Quran itu adanya, berarti kan dia. Kadang tidak ada huanya, tapi bisa hu, bisa ha. Kalau yang hafal doa sholat jenazah, kadang dipakai Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha. Berarti ini perbedaannya. Allahumma gfir lahu berarti kan untuk huwa, dia yang meninggal. Allahumma gfir laha berarti dia perempuan yang meninggal. Kadang kita juga sering nemuin semoga cepat sembuh, semoga Allah menyembuhkanmu. Syafakallah, syafakillah. Syafakallah berarti kamunya anta yang sakit. Syafakillah berarti kamunya anti yang sakit. Syafahallah berarti dia perempuan yang sakit, mungkin anaknya, ibunya. Syafahullah berarti laki-laki yang sakit, dia, ayahnya, anaknya. Nah, jadi isim ada yang terpisah, ada yang tersambung. Bagaimana cara penggunaannya? Ini dia contoh yang terpisah nih seperti ini. Dia Ahmad atau dia adalah Ahmad, itu pakai huwa Ahmad, bukan hu Ahmad. Walaupun hu sama huwa itu artinya sama-sama dia laki-laki satu, cuman untuk penggunaan itu huwa Ahmad. Kalau ngomong itu dia Ahmad, bukan hu Ahmad. Nah, itu yang betulnya, itu yang salah. Dia Khadijah itu hiya Khadijah, bukan ha Khadijah. Apalagi huwa Khadijah, itu salah. Huwa laki-laki, Khadijah perempuan, berarti hiya Khadijah, bukan ha Khadijah. Itu dari segi penggunaan. Nah, kalau itu yang terpisah yang selama ini kita pakai sering kan, yang tersambung gimana? Kayak gini. Misalnya bukunya atau buku Ahmad, berarti bukan kitabun huwa, Ahmad kan huwa, bukan kitabun huwa, tapi kitabuhunya pakai. Ibaratkan kalau bahasa Indonesia ini buku dia, jadinya itu jadi bukunya. Inilah ibaratkan nya-nya itu. Aku bisa jadi ku, tapi ku tidak bisa jadi aku. Misal dia Ahmad, mungkin nya Ahmad, tapi buku dia bisa dipakai bukunya. Dia Ahmad tidak bisa nya Ahmad, walaupun dia dan nya itu sama. Ibaratkan seperti itulah. Nah, ini juga bukunya yang misalnya nih perempuan, berarti kitabun hiya. Salah, kitabuha, bukunya. Nah, itu salah. Yang benarnya di bawah. Ya. Nah, ketika kita memakai domir yang tersambung dengan kata lain, misalnya dia bersambung dengan isim, kalau ini kan isim buku ya, maka ia tidak boleh memakai alif lam ataupun tanwin. Ini kan awalnya isim itu kitabun atau alkitabu,
Ketika dia bersambung dengan domir, itu tidak boleh memakai alif lam dan tanwin. Dah diganti menjadi domir itu sendiri. Tidak akan pernah kita temui pakai domir, pakai alif lam, pakai tanwin. Silahkan perhatikan di dalam Al-Quran atau kitab-kitab berbahasa Arab. Nih. Nah, ada hal yang harus kita perhatikan lagi. Ini terkait saya. Itu untuk domir tersambungnya ada dua bentuk, ada yang ya mati, ada yang ni. Bagaimana perbedaan penggunaannya? Kalau ni berarti dia bersambung dengan fi'il, bukan isim. Ini misal disambungkan dengan fi'il, menemuiku, itu bahasa Arabnya qabalani. Ini dia menemuiku, bukan qabala ana atau qabali pakai ya yang ini. Tidak, karena menemui itu kan fi'il, berarti pakai yang ni, berarti qabalani. Kalau yang mati kapan digunakan? Bila disambungkan dengan isim, misal masjidku, yang betulnya itu masjidi, bukan masjidun ana. Ini kayak bahasa Indonesia kan, masjid tambah aku, masjidun ana, masjid saya. Salah, masjidi, masjidku, bukan masjidun ana, juga bukan masjidun ni. Tidak, ni digunakan ketika bersambung dengan fi'il, ya digunakan ketika bersambung dengan isim. Kalau bersambung dengan harfu gimana? Tergantung harfu masing-masing, kadang bisa ni, kadang ya. Itu tergantung kebiasaan kita tengok dalam Quran, mana nanti yang harfunya bisa menjadi ni, nanti bisa menjadi ya. Jadi ini dia penunjuk ku-nya ini, walaupun tidak ada ananya itu ya mati. Itu betul. Ini ana tidak betul digunakan di dalam susunan kata seperti ini. Nah, ini ada hal yang mesti kita perhatikan lagi. Ini untuk huwa nih. Huwa, huma ini juga ada banyak. Kapan digunakan? Ada hu, ada hi. Ketika ada harfu jar, misalnya fihi, berarti di dalamnya atau padanya, fihi, atau kepadanya, ila kan kepada, ilaihi, bukan fihu, bukan ilaihu. Atau fi kitabihi, nih itu betul penggunaannya. Itu salah yang ini, fihu, salah. Yang hu ini biasa saja ketika memang tidak ada harfu jar. Misal kayak tadi itu kan, kitabuhu, tidak pernah kitabuhi. Apa yang membuat dia jadi hi? Tidak ada harfu jar. Nah, begitu juga ini dengan yang ini. Kadang huma, kadang hima, kadang hum, kadang him, kadang huma, kadang hima, kadang hunna, kadang hina. Itu ketika memang ada harfu jar. Kalau ini tidak ada, biasa saja. Kalau dia biasa saja itu kita buhu, tidak pernah kita buhi, tidak pernah kita temukan. Nah ini dia, nih ketika ada pilihan nih begitu ya. Kan harfu jar itu tugasnya membuat baris bawah ya. Baris bawahnya ini kebetulan bukan yang di terakhirnya baris bawah nih, yang hanya ini yang baris bawah. Kenapa sih kok bisa gitu? Kan biasanya isim kan harfu jar itu yang terakhir yang ngaruh. Ya kebetulan khusus untuk domir ini memang seperti ini kaidah bahasa Arabnya. Nah, ini hal yang ada hal yang mesti kita ingat. Kedudukan isim yang bersambung dengan domir itu setara dengan isim yang memakai alif lam. Nah, sebelumnya dibagi tahu dulu perbedaan isim yang menggunakan alif lam dengan isim yang tanwin saja tidak memiliki alif lam, itu ada perbedaan. Apa perbedaannya? Misalnya al-masjidu dengan masjidun. Al-masjidu ketika dia pakai alif lam berarti kita udah tahu masjid itu. Jadi objek pembicaraannya udah jelas masjidnya itu. Kalau yang pakai tanwin berarti masjidnya secara umum, belum jelas kita ngomongin yang mana. Ya, kalau kita cerita kemarin aku pergi ke sana loh, ke masjid yang itu loh, berarti al-masjidu dipakai. Tapi kalau nggak jelas itu masjidnya yang mana mau diomongin, atau masjidnya secara umum, atau kita menghukumi masjid secara umum, masjid-masjid di Indonesia telah ditutup, berarti seluruh masjidnya gitu kan, nggak tahu masjid yang mana gitu kan. Pokoknya masjidnya umum lah, semua masjid mendapat bantuan pemerintah, berarti kan masjidnya umum. Nah, ini pakai masjidun. Ketika dia pakai alif lam berarti itu udah
tertentu masjidnya nih, sudah diketahui isim masjidnya mana yang dimaksud, berarti dia disebut isim ma'rifah. Ini yang nggak tahu nih masih umum tuh disebut isim nakiro. Pernah dengar, nggak harus hafal, nggak apa, yang penting kita aplikasi gitu kan. Nggak tahu aja bahasa Indonesia, nggak perlu hafal nanti isim ma'rifah, isim nakiro nggak perlu. Kalau yang mau silahkan. Jadi itu yang berpakai alif lam itu kan setara dengan yang pakai domir, berarti itu setara dengan alif lam. Ya kayak tadi itu buku itu kan umum, tapi kalau sudah kita bilang bukunya, berarti kan itu sudah tertentu dia. Tahu buku yang mana kita bahas. Nah, makanya tadi itu dibilang ketika dia pakai domir, isim itu bersambung dengan domir, isim tersebut tidak boleh alif lam atau tanwin karena sudah digantikan oleh domir. Dia setara dengan alif lam kedudukan. Nah, kita latihan ya. Tentukanlah domir dari ayat berikut beserta jenisnya, tersambung atau terpisah. Siapa yang jeli ini nampak nih. Fasolli lirabbika wanhar. Nah, ini dia. Kamu laki-laki satu orang, berarti domirnya tersambung untuk anta, kamu laki-laki satu. Ini fiha, sering kita ketemu ini, berarti domirnya tersambung untuk dia perempuan satu. Hiya wala antum, ini domirnya terpisah untuk kamu laki-laki banyak. Innaha, berarti ini domirnya tersambung, dia perempuan satu. Hiya him, berarti domirnya tersambung untuk dia laki-laki banyak alias mereka. Hum kan, nah ini dia. Jadi him kita temuin nanti tadi kan. Apa bedanya hum dengan him ketika dia tersambung nih? Ini ketika dia ada huruf jar ala itu alaihim, jadi tidak pernah alaihum. Ini hum, domirnya terpisah untuk dia laki-laki banyak mereka. Ini sholatihim, ini pakai him, berarti ini tersambung untuk dia laki-laki banyak mereka, berarti karena ada harfu jar tadi. Bisa dilihat lagi di contoh video, bisa diulang lagi video yang tadi itu. Ada pilihannya fihi, ada yang betul ya fihi, fihu itu salah ya, atau fi kitabihi. Karena ada harfu jar sebelumnya, kitabnya baris bawah, hi-nya juga akhirnya baris bawah. Ini ada harfu jar, sholatnya baris bawah, domirnya juga baris bawah him, bukan yang terakhirnya ini, tapi untuk domir itu yang hanya berpengaruh baris. Nah, istilah titik-titik di bawah ini dengan domir yang tepat. Amilun, kita tengok ini isimnya laki-laki apa perempuan? Laki-laki ya, tidak ada tamar butohnya. 1, 2 atau 3. Kalau 1 berarti ada alif nih, ani. Banyak berarti ada wauna atau atun itu kan. Berarti ini 1 laki-laki. Mana 1 laki-laki? Huma 2, hiya perempuan, huwa ini dia laki-laki 1, berarti huwa amilun. Nah, coba kita tengok ini musafirotani. Lah, ini berarti 2, ini ada aninya ya, ani. Ingat ya, ani itu 2. Jadi ini ani laki-laki apa perempuan? Coba tengok ada ta sebelumnya, berarti perempuan. Coba pakai yang mana? Huwa laki-laki 1, dia 2. Huma bisa laki-laki bisa perempuan 2. Hiya perempuan 1. Pakainya yang mana? Mestilah yang 2 huma. Ini muaddibun, berarti waw dan nun, berarti jamak laki-laki berarti. Mana di sini yang laki-laki banyak? Anta 1 laki-laki, antuma 2 laki-laki. Antum yang banyak berarti isinya antum muaddibun. Nabilatun, ini atun berarti perempuan banyak. Cari ini mana perempuan yang banyak. Antuma berarti 2. Antum banyak sih tapi laki-laki kan. Antuna ini perempuan banyak, berarti antunna nabilatun. Ini solihani pakai ani berarti 2. Laki-laki apa perempuan? Tidak ada ta sebelumnya berarti laki-laki. Yuk cari mana 2. Ini 2. Bisa laki bisa perempuan. Hum banyak tapi laki-laki. Hunna banyak perempuan. Yang tepatnya mestilah ini 2 ya.